Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Kembali lagi dengan saya Hendro Wardana. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai market update dan saham-saham pilihan. Oke, sebelum video ini dimulai, tolong bantu YouTube channel Republik Investor untuk di subscribe, di like, di share, dan kalau misalnya memang ada komentar dari teman-teman, silakan komentar di kolom komentar. Oke, kita akan mulai videonya. Oke, teman-teman, yang pertama kita akan bahas mengenai kondisi dari IHSG hari ini yang kita sama-sama perhatikan bahwa indeks kita hari ini bisa dibilang sangat perkasa. Kenapa saya bilang sangat perkasa? Karena opennya aja dia gap up 0,62%, itu di level 5.964, high price-nya 6.050, low-nya tadi pergerakannya sempat di 5.962 dan closingnya itu justru di high price-nya di 6.050 atau naik 2,07% di hari ini. Nah, kalau misalnya kita ngelihat datanya, pergerakan indeks hari ini memang secara value transaksi memang relatif masih selama bulan bulan ketiga Maret, April memang value transaksi kita relatif lebih kecil dibandingkan dengan Januari dan Februari, dan sekarang pun juga masih relatif kecil karena masih sekitar 10 triliun, 9 triliun, dan hari ini kenaikan indeks masih ya value-nya masih sekitar 10 triliun. Nah, tapi yang menarik adalah asing hari ini mulai melakukan net buy, di mana kalau misalnya kita melihat selama sepekan terakhir asing melakukan net sell, tapi mulai hari ini asing sudah melakukan net buy, dan di indeks di IHSG kita hari ini asing udah mulai net buy sekitar 305 miliar. Nah, saham-saham apa aja sih yang di net buy oleh asing? Kita bisa lihat datanya, teman-teman bisa lihat datanya di sini. Kita fokus ganti di market reguler, kita ganti ke value. Nah, hari ini saham yang banyak diakumulasi oleh asing itu yang pertama ada BBCA, ada Antam, ada BBRI, ada Tebik, ada ERA, ada BJBR, ada BBTN. Oke, terus sama apa aja yang dijual oleh asing pada saat hari ini? Nah, itu ada Bank Mandiri 119 miliar, ada Arto, BBNI, NKP, ACS, Inco. Nah, bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan untuk besok? Nah, kalau misalnya untuk besok kita lihat teman-teman semuanya. Nah, ini bisa dibilang candle-nya sangat powerful di sini. Candle-nya dari IHSG ini sangat powerful. Nah, kalau misalnya pergerakan dari IHSG di sini bisa menjadikan area resisten dari teman-teman ini terdekatnya ada di level sini. Secara resisten dari klasik. Jadi teman-teman bisa lihat target dari IHSG-nya di sini ada di level 6.113, itu untuk resisten klasiknya. Tapi kalau misalnya dari moving average 20 itu ada di 611,16, ya, jadi hampir sama, dekat area resisten klasiknya, dan di moving average 60 itu ada di 6.194. Jadi kalau misalnya pergerakan IHSG masih bergerak di rentan area ini, jadi teman-teman bisa perhatikan. Saya berharap IHSG akan kuat di level psikologisnya di 6.000, jangan sampai 6.000 ke breakdown lagi. Jadi bisa dibilang ya pergerakan IHSG sudah mulai ke arah tren positif, di mana asing juga sudah mulai melakukan net buy di hari ini. Terus bagaimana kita melihat market dari Dow Jones-nya itu sendiri, kita coba cek. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ketika misalnya saya buat rekaman hari ini, Dow Jones-nya mulai rally ya, 0,63, bahkan dia di level tertingginya lagi. Dow Jones menyentuh all time high-nya lagi karena memang investor di Amerika Serikat lagi menyambut rilis kinerja keuangan emiten di Amerika Serikat seperti JP Morgan, yang notabene kabarnya itu akan berdampak positif laporan keuangannya. Terus kalau misalnya kita ngelihat juga kita lagi menunggu Powell akan menyampaikan pidatonya yang kabarnya akan menyampaikan prospek ekonomi Amerika Serikat di siang atau sore waktu Amerika Serikat, atau nanti kita akan lihat pagi subuh respon dari
pidato Powell itu akan seperti apa, Dow Jones-nya apakah berhasil bertahan di all time high atau tidak. Karena kalau misalnya kita lihat ya apa namanya, bursa Amerika justru selalu mengalami penguatan, selalu mengalami rally gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ya memang pasar Amerika sangat kuat, dan kalau misalnya pasar Amerika sangat bertumbuh dan ibaratnya Amerika ekonominya sudah mulai pulih, sudah mulai bertumbuh, dan Cina makin bertumbuh, otomatis kalau misalnya negara-negara seperti Amerika dan negara Cina ekonominya membaik, otomatis harga-harga komoditas juga akan naik. Kenapa akan naik? Karena demand-nya akan besar di sana. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang peluangnya seperti apa untuk untuk komoditas pasti sangat sangat good news. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, crude oil sendiri pun juga malam hari ini naik sebesar 4,25, Brent oil-nya 4,01, nah nikelnya udah naik 1,46. Jadi kalau misalnya dibilang beberapa komoditas pun juga mulai mengalami penguatan seiring dengan kabar proyeksi ekonomi Amerika Serikat dan Cina mulai ke arah tren yang positif. Jadi bisa dibilang katalis-katalis komoditas pun juga akan berdampak positif. Nah, ini acuan dari call-nya pun juga mengalami penguatan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kontrak berjangka dari call-nya pun juga mengalami penguatan. Kita berharap komoditas juga kembali ke tren atau ke arah yang positif. Oke, kita masuk ke saham-saham pilihan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, ini kita fokus di saham yang diakumulasi asing. Ini ada BBCA, ada Antam, ada BBRI, ada Tebing. Oke, kalau misalnya dari saya pilihannya, buat teman-teman bisa perhatikan yang pertama untuk beli itu adalah ada saham BBCA. Kenapa saham BBCA? Karena bisa dibilang candle-nya Wet Morobozu, jadi close-nya itu high price-nya, jadi bisa dibilang BBCA teman-teman bisa untuk spekulatif buy, teman-teman bisa untuk spekulatif buy dengan target resisten terdekatnya itu ada di moving average 60, itu ada di 3.340. Jadi 3.340, stop loss teman-teman bisa dari area beli masing-masing 2-3% dari area teman-teman beli. Nah, BBCA didukung juga dengan buyer atau bisa dibilang teori bandarmologinya didukung dengan datanya. Teman-teman bisa lihat selisih dari top buyer pertama, 2 dan ketiga 3832. Nah, ini teman-teman bisa lihat CG 38, YU 32, Morgan Stanley, Macquarie 14. Nah, dibandingkan dengan sellernya top buyer pertama sampai keempat, selisihnya masih lebih banyak top buyernya. Jadi bisa dibilang secara teori bandarmologi ini disebut akumulasi. Jadi saham BBCA bisa masuk, coba di list menjadi bagian dari portofolio teman-teman. Nah, yang kedua ada saham BBRI. Jadi teman-teman bisa cek saham BBRI. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Oke, bisa saya delete aja. Nah, BBRI juga bisa dibilang tadi sempat shadow-nya low-nya, tetapi closing-nya berhasil di high price-nya, bisa dibilang pin the bar. Nah, target resistennya teman-teman bisa lihat closing di 4350, moving average 20-nya di 4467 atau 4470 buat teman-teman, dan di moving average 60-nya ada di 4587 atau 4590 untuk target dari saham BBRI. Jadi udah berhasil juga bergerak di atas moving average 120-nya untuk saham BBRI. Jadi semoga kembali ke arah tren yang positif. Dan kalau misalnya kita ngelihat juga AK UBS bisa dibilang belinya sangat besar sekali, 175 dibandingkan 63.000 dibandingkan top buyer yang kedua. Jadi bisa dibilang hampir 2 bahkan 3 kali lipat dari top buyernya si AK ke RX, Macquarie, jadi sangat jauh. Sukor bilang 175.63 dibandingkan dengan sellernya 56, 55, 50, 34. Jadi bisa dibilang ini secara teori adalah BBRI sedang diakumulasi. Jadi yang pertama ada saham BBCA, yang kedua ada saham BBRI. Nah, yang untuk saham-saham untuk fast trade atau trading cepat, tadi aku lihat sahamnya ada saham ABA.
Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman ini buat teman-teman yang suka main trading cepat. Jadi kalau misalnya memang enggak dipantau terus, saya tidak rekomendasiin ini. Jadi bisa dibilang ya saham ABA sangat memungkinkan sekali untuk break psikologisnya di angka 300 untuk saham ABA, tapi tetap harus dikawal dengan stop loss yang sangat ketat. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat cek dari bandarmologinya bisa dibilang MG atau Smata Indofest beli sangat masif, di average-nya 280, tadi 292 berarti baru 12 poin dia selisih dari profitnya. Dan terus ada juga saham ABA diakumulasi oleh JP Morgan 265 dan 276, Trimega 51.550, 276. Nah, top sellernya bisa dibilang selisihnya masih jauh lebih banyak bayarnya, atau secara teori bandarmologi adalah saham ABA diakumulasi sangat besar. Jadi bisa dibilang saham pilihan yang ketiga untuk saham fast trade-nya ada saham ABA. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan saham Mari, ini kan bisa dibilang satu grup, tapi dia high price-nya 330, saham Mari coba kita cek. Saham Mari 330 tapi justru closing-nya 316. Jadi kalau misalnya saya lihat Mari kurang menarik dibandingkan dengan ABA. Kalau ABA bayarnya sangat signifikan, tapi kalau misalnya untuk saham Mari dalam data hari ini bisa dibilang 228, 107, 86, justru kalau misalnya dibandingkan dengan data top sellernya bisa dibilang ini justru saham Mari adalah saham yang secara teori bandarmologi adalah sedang didistribusi pada saat hari ini, walaupun saham tersebut mengalami kenaikan. Oke, jadi mungkin itu aja video dari saya. Jadi buat teman-teman, semoga video saya bermanfaat. Semoga video saya bermanfaat buat teman-teman. Tolong bantu YouTube channel Republik Investor untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan kalau misalnya ada komentar, silakan komentar di kolom komentar. Sampai ketemu di video saya berikutnya.